Info BKN soal syarat sumber gaji honorer yang bisa masuk data membuat panik para honorer. Kenapa? Baik, kita simak informasi hari ini. Sebagian besar honorer ribut-ribut dengan persyaratan pendataan tenaga non-aparatur sipil atau non-ASN. Pasalnya, salah satu syarat bagi honorer untuk masuk pendataan adalah sumber gaji. Dalam surat edaran Menpan RB tertanggal 22 Juli disebutkan honorer yang akan didata adalah yang sumber gajinya dari APBN untuk instansi pusat, kemudian APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Sebagian besar honorer non-K2 digaji dari dana operasional sekolah atau BOS dan komite sekolah. Apakah bisa masuk pendataan? Demikian kata Ketum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo Yuwono kepada jpnn.com Senin 15 Agustus 2022. Beliau khawatir banyak honorer non K2 yang tidak masuk pendataan honorer. Di sisi lain, mereka ingin juga diangkat statusnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Senada itu, Dewan Pembina Honorer K2 Tenaga Administrasi Nurbaitih mengungkapkan cukup banyak K2 yang sumber gajinya dari sukarelawan. Baik teman-teman di seluruh Indonesia, apakah mereka tidak akan masuk pendataan honorer? Nur berkata menerangkan sumber gaji dari APBN atau APBD itu bikin sulit honorer K2. Seharusnya nggak usah pakai syarat itu. Cukup masuk database BKN, Badan Kepegawaian Negara. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN, Bapak Suharmen mengatakan sementara ini yang diminta didata adalah mereka dengan pendapatannya dibayar melalui APBN atau APBD. Biasanya yang pengadaan melalui jasa pengadaan barang atau jasa mereka bekerja sebagai tenaga ahli. Sesuai ketentuan, hanya tenaga non-ASN yang digaji dari APBN atau APBD yang akan didata, terang pihak BKN.